Sobat Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Sobat Profan, setelah beberapa episode sebelumnya, tim Property and Fun menampilkan sejumlah garasi dari perusahaan Otobis yang mengorbit di kawasan Gunung Muria, maka belum afdol rasanya jika kita tidak turut menampilkan garasi milik perusahaan Otobis yang berbasis di Jawa Timur pula. Dan pada kali ini, pilihan garasi tur tersebut jatuh pada PO Gunung Harta Transport Solutions. Perusahaan jasa transportasi yang berbasis di Malang ini telah beroperasi sejak tahun 1995 yang kala itu dibidani oleh sosok anak muda bernama I Gede Yoyo Santoso. Bagi yang penasaran, bincang-bincang dengan Bapak Yoyo sendiri telah kita tampilkan pada beberapa konten sebelumnya loh sobat. Cekidot ya! Kembali ke garasi milik GHTS. Kantor pusat sekaligus multi-purpose garage ini mulai dikembangkan sejak tahun 2011 lalu. Sang owner sengaja mengembangkannya secara bertahap agar pembangunannya lebih paripurna. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk tonton tayangannya sampai selesai ya sobat. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Bagi Anda pengguna bis malam antar kota antar provinsi di Pulau Jawa dan Bali, tentu cukup familiar dengan perusahaan otobis berkelir hijau bertajuk Gunung Harta. PO Gunung Harta Transport Solution atau bisa disebut GHTS merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang dikenal karena kehandalannya dan kenyamanan armada-armada premiumnya. Tak hanya layanan memang, untuk mendukung performa armada-armada miliknya tersebut, GHTS juga turut mengembangkan sebuah garasi seluas 5.000 meter persegi yang terletak di kawasan Pakis, tepatnya di Jalan Ampel Dento nomor 8 Pakis, Malang. Garasi kedua GHTS di Malang setelah Pul Patimura ini berukuran lebih luas karena setidaknya dapat menampung sebanyak 40 armada bus dalam waktu bersamaan. Garasi ini juga memiliki berbagai fasilitas mulai dari ruang spare part, tune-up, servis, repair, gudang pengecekan sporing balancing, pengiriman paket, tiketing, serta penjualan merchandise dengan total kru sebanyak 40 orang. Pada beberapa waktu lalu, tim Property and Fun berkesempatan untuk menyambangi garasi GHTS yang berjarak kurang lebih 1 jam dari terminal Arjosari tersebut. Garasi GHTS bisa dibilang berbeda dengan kebanyakan garasi milik perusahaan otobis akap lainnya, khususnya untuk soal kebersihan maupun kerapihan. Jadi workshop atau full BH ini itu mulai resmi beroperasi pada tahun 2011 ketika kita itu
awal-awal mulai merintis angkutan trayek non pariwisata reguler. Jadi manajemen itu memang menindaklanjuti situasi iklim transportasi yang kedepannya itu semakin semakin kompetitif, semakin menjanjikan. Nah, itu. Saat ini tak kurang sekitar 70 unit armada milik Gunung Harta beroperasi setiap hari untuk melayani sekitar 33 kota, di mana lebih dari 30 armada bus milik GHTS memiliki dapur pacu dengan torsi maksimum sebesar 360 horsepower. Di antaranya Scania K360iB. Di kelas yang sama, ada juga 8 unit Mercedes-Benz O500 R1836. Sementara untuk kelas di atas 400 horsepower ada Scania K410iB dan Mercedes-Benz OC500 RF2542. Teranyar, GHTS juga menggunakan armada bus seri terbaru Volvo B11R430 horsepower yang pertama kali dioperasikan pada November 2019 lalu dan sempat menjadi bintang di kalangan pencinta bis. Semua bis premium ini dilengkapi dengan fitur keamanan, keselamatan, dan kenyamanan tingkat tinggi. Selain layanan bus angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, GHTS juga memiliki layanan bus pariwisata dan pengiriman barang yang terintegrasi dengan menggunakan kombinasi moda angkutan baik bus maupun mobil box secara door-to-door yang dimulai dengan penjemputan sampai pengantaran. Ya, kalau trip khusus enggak. Cuman kita itu selama ini selama ini kita itu harus jeli menghadapi masalah itu aja. Setiap problem itu kan nggak harus datang itu ada gejala, ada ini kan enggak. Jadi kita monitor unit itu pas posisi dia itu mobilitas. Itu sebelum terjadi problem kita itu harus teliti, itu aja. Jadi nantinya ketika ada kelemahan kita langsung match. Contohnya kayak Volvo, kayak 25 Mercy itu kan sama-sama brand tertua di Eropa daripada Scania lebih muda. Nah, itu yang Mercy ada kelemahan di sini, yang Volvo kan baru kita pakai, otomatis kita juga unitnya ini sambil lalu dia jalan, ya kita monitoring terus, itu saja. Mulai dari awal itu seperti itu. Ini kayak dulu awal-awal kita ambil Scania itu juga, ya kita ada sharing dari teman-teman ini, ada kelemahan ini, itu aja. Yang penting waktu informasi itu datang, nanti kita aplikasikan ke unit pada waktu jalan sebelum unit itu ada problem. Tidak harus dari, soalnya gini mas, operator kita itu kan ya kalau 1 tahun, 2 tahun belakangan ini memang mereka sudah familiar. Tapi awal-awal dulu kan debitnya itu kan bawa unit manual, kapasitasnya ya kecil. Nah, sekarang unit gede ini ya memang unitnya itu tingkat intelijensinya lebih bagus dari unit-unit yang standar. Cuman ya tetap aja itu dituntut untuk lebih peka. Kan mereka kan nggak semaunya bawa kendaraan, karena istilahnya itu aturan main di kendaraan itu nggak bisa seenaknya sendiri, jadi harus
driver, operator itu harus ikut maunya kendaraannya gimana, bukan kendaraan harus ikut pengemudi. Ya, itu. Kalau nilai ekonomisnya itu kalau Scania ya sekitar 3-4 bukan, jadi apa ya, untuk tingkat rekondisi unit baik itu body, powertrain, engine itu sekitar 3-4 kali. Itu dengan mileage-nya kira-kira ya naik turunnya 800 sampai 1 juta kilo. Yang paling sering itu undercarriage, jadi ini kaki-kaki, brake system, suspensi, itu sering pelek pecah, apa, brake. Ya nantinya ya belum sih, cuman nantinya saya arahnya ke sana pasti nanti, karena kalau kita tool itu tidak didukung dengan tool yang memadai nanti juga repot. Contohnya fasilitas full workshop sudah sedemikian, kan ini masih baru kan, proses masih belum fix 100% jadi ini masih belum lah, baru berapa bulan ini kita ini. Nantinya memang harusnya ke sana, apalagi nanti unitnya bertambah terus. Kalau untuk repair ya, kalau untuk di workshop itu paling banyak 8 unit untuk area sekian itu 8 unit. Tapi kalau untuk base yang idle, standby dan sebagainya ya kalau sini 40-an masuk. Oh ya, salah satu fasilitas di garasi GHTS adalah area workshop yang dapat menampung 8 unit armada bis secara bersamaan. Ruang ini difungsikan khusus untuk body repair dan perbaikan ringan lainnya seperti kaki-kaki, sistem, suspense, dan velg pecah. 4 keluhan terakhir adalah perbaikan yang kerap dilakukan di sini. Garasi GHTS juga memiliki ruang spare part yang cukup lengkap loh sobat. Sobat Profan, demikianlah kupas tuntas garasi milik PO Gunung Harta Solutions kali ini. Kita bertemu pada konten-konten menarik berikutnya, sobat.